Perkenalkan, nama saya Andi Kuko Agusta dengan NIM 315023000113. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya pada mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran, yaitu penyusunan modul ajar pendidikan agama Islam kurikulum Merdeka untuk peserta didik kelas 10 SMA dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 tentang kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah. Modul ajar yang saya susun ini sebagai perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum Merdeka. Materi yang dipilih yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Karena ayat tersebut sangat relevan dengan kehidupan peserta didik saat ini. Di era digital banyak muncul permasalahan yang seperti penyebaran hoaks, saling menghina di media sosial, bullying, hingga kurangnya rasa persaudaraan. Dan melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik tidak hanya memahami isi ayat, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait informasi umum yang terdapat pada identitas modul, yakni ini modul disusun untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam jenjang SMA kelas 10 kurikulum Merdeka dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Informasi ini menjadi dasar agar guru mengetahui sasaran pembelajaran sebelum proses belajar dilaksanakan. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah tujuan yang dirancang berdasarkan capaian pembelajaran fase E. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari modul tersebut untuk peserta didik, yakni peserta didik mampu memahami makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12, menganalisis kandungan ayat, menghafalkan beserta artinya, menghubungkan isi ayat dengan kehidupan sehari-hari, serta mempresentasikan contoh kontrol diri, contoh husnuzon, dan ukhuwah. Dengan demikian pembelajaran tidak berhenti pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga menyangkut keterampilan dan sikap peserta didik. Pada modul ini saya juga menyusun beberapa essential question atau pertanyaan pemantik. Contoh dari essential questionnya yakni apa makna kontrol diri dalam Islam, lalu ada juga bagaimana cara menerapkan husnuzon, mengapa ukhuwah penting, dan bagaimana penerapan nilai-nilai Al-Hujurat di era digital. Pertanyaan ini bertujuan membangun rasa ingin tahu peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Profil pelajar Pancasila pada modul ini juga diintegrasikan. Seperti contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ juga ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Artinya pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Materi ajar yang dipelajari terkhususnya pada modul ajar tersebut ialah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 mengenai kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah. Penyajian materinya juga dirancang menggunakan 4 keterampilan belajar, yaitu listening, speaking, reading, writing, atau bisa kita sebut mendengarkan, menjelaskan, membaca, dan menulis. Selain itu terdapat proyek berupa pembuatan poster atau infografis agar peserta didik mampu mengimplementasikan materi secara kreatif. Sumber belajar menggunakan Al-Quran, buku PAI Kurikulum Merdeka, video murotal, serta referensi tafsir yang terpercaya. Dan pada modul ini saya menggunakan beberapa model pembelajaran, yaitu ada discovery learning, collaborative learning, contextual learning, project based learning. Mengapa menggunakan beberapa model? Karena setiap model memiliki fungsi tersendiri dan beda-beda juga. Seperti discovery learning itu membantu peserta didik menemukan konsep sendiri, dan collaborative learning melatih kerjasama, contextual learning menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, sedangkan project based learning memberikan pengalaman belajar melalui pembuatan proyek.
Dengan kombinasi tersebut, pembelajaran menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, guru akan membuka pembelajaran dengan salam, doa, persepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Tahap ini bertujuan membangun kesiapan belajar peserta didik. Kegiatan inti, pada kegiatan inti guru memutar video murotal Quran Surah Al-Hujurat. Setelah itu guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Peserta didik kemudian membaca ayat, mengidentifikasi tajwid, mengartikan isi ayat, dan berdiskusi dalam kelompok. Setiap kelompok membahas kandungan salah satu ayat, kemudian mempresentasikannya pada hasil diskusinya masing-masing. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan penguatan terhadap hasil diskusi. Dan di akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pada hasil belajar. Kemudian dilakukan refleksi, penyampaian materi berikutnya, dan ditutup dengan doa. Urutan kegiatan ini disusun agar pembelajaran berlangsung secara sistematis mulai dari orientasi, eksplorasi, hingga refleksi. Asesmen dalam modul ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah asesmen diagnostik yang mengetahui kemampuan awal peserta didik. Dan asesmen kedua yaitu asesmen formatif selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Teknik penilaiannya meliputi observasi, tes lisan, tes tulis, serta penilaian presentasi kelompok. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik. Refleksi pada bagian akhir akan dilaksanakan bersama-sama antara guru dan peserta didik. Guru melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembelajaran serta beberapa kendala yang kemungkinan muncul, sementara peserta didik merefleksikan pengalaman belajarnya, terus kesulitan-kesulitan yang telah dihadapi selama pembelajaran dan cara mengatasinya. Refleksi ini menjadi dasar untuk memperbaiki pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ada pula pengayaan dan remedial untuk peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Diberikan kegiatan pengayaan berupa membuat video, podcast, atau karya tulis tentang penerapan nilai-nilai Al-Hujurat di kehidupan modern. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai kompetensi diberikan kegiatan remedial berupa membaca kembali tafsir ayat dan membuat rangkuman serta refleksi. Dengan demikian, seluruh peserta didik dapat mendapatkan layanan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan juga bahwa modul ajar ini dirancang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik melalui materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-12. Dan diharapkan peserta didik tidak hanya memahami isi ayat, tetapi juga mampu menerapkan kontrol diri, mampu menerapkan husnuzon dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.